Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, dan atas perkenan-Nya segala kebajikan dapat terlaksana, segala keinginan dapat terpenuhi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada masjid yang kita cintai ini termasuk salah satu kebajikan yang terlaksana, termasuk salah satu keinginan yang terpenuhi semata-mata karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah tetap tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi suci, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu yang kemarin tentang kewajiban dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya dakwah yang paling utama dan yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, atau dakwah terhadap tauhid. Jadi materi pembinaan baik keluarga maupun di masyarakat, maka yang pertama kali kita ajarkan adalah tentang dakwah syahadat atau dakwah akidah atau dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ibadah, akhlak, dan seterusnya. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, yang membawa Al-Quran bisa dicek, yaitu ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ayat 64 ini adalah dari surat Al-Imran. Jadi setelah mubahala antara Rasulullah dengan utusan Nasoro Najran, jadi ketika Rasulullah itu berdiskusi sama utusan orang Nasoro Najran itu, kemudian mereka itu kalah. Jadi mereka itu kalah. Mereka menyebutkan 3 hal, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Tetapi mereka tetap tidak mau menerima Islam. Tidak mau menerima Islam. Dialognya cukup panjang, dalam tafsir As-Sabuni itu disebutkan. Mereka mengatakan bahwa Isa itu
dilahirkan tanpa ayah. Di tradisi orang Nasoro, mereka yang berfaham logika, nggak mungkin seorang lahir itu tanpa ada hubungan atau bertemunya sperma dan ovum. Berarti kalau ada yang keluar dari aturan-aturan yang berlaku di mereka, itu dianggap sesuatu yang mukjizat. Maka dijawab Rasulullah SAW, hebat mana Nabi Isa dengan Nabi Adam? Nabi Isa tanpa bapak, Nabi Adam malah tanpa ibu. Nabi Adam tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, itu ada 3 materi diskusi yang disampaikan oleh Rasulullah dengan utusan Najran yang jumlahnya berapa itu, dengan 3 tokoh seniornya diskusi sama Nabi. Bahkan mereka sempat sholat di Masjid Nabawi. Bukan sholat ya, mereka membaptis di Masjid Nabawi. Dipersilakan Nabi, silakan. Kemudian setelah mereka berdiskusi sama Nabi, mereka kalah, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetap mereka tidak mau menerima agama Islam, tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Nabi yang terakhir. Alasannya apa? Ada 3. Alasannya adalah 3. Mengapa orang Nasoro itu tidak mau masuk ke agama Islam, kecuali yang mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah karena mereka itu Yang pertama itu adalah karena mereka itu adalah menjadikan Maria Isa itu adalah anak Tuhan. Mereka masih berpendapat bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Sehingga dakwah mereka kemana-mana itu menunjukkan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, itu menjadi doktrinnya mereka sampai sekarang. Jadi mereka ngajarkan tentang salam. Sekarang ini kan lagi ngetren, ada assalamualaikum, ada salam sejahtera untuk kita semua, ada salam orang Hindu, orang Buddha, salam orang aliran kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi sujudukum lis-sholif, mereka sujud kepada salib yang di sana itu ada, menurut mereka diyakini sebagai Nabi Isa yang menebus dosa-dosa mereka. Kemudian wa aklukumul khinzir, mereka tidak bisa meninggalkan tidak makan babi. Bahkan kalau kita perhatikan di TV itu, kalau seandainya pilihan mereka menang, maka mereka akan pesta babi dan lain sebagainya. Jadi orang Nasoro nggak mau masuk Islam ya karena 3 hal ini. Karena mereka sujud kepada salib, karena mereka itu adalah makan khinzir, kemudian mereka itu adalah mengakui Isa itu adalah sebagai anak Tuhan. Makanya sekarang masuk ke dalam setiap segmen. Para pejabat Muslim itu sudah biasa mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya itu. Jadi ikhtilatul akidahnya sudah bercampur, mengakui. Kemudian sujudukum lis-sholib, jadi mereka sujud kepada salib. Sekarang di mana-mana itu komputer itu, huruf T-nya itu, kalau huruf T bukan T kapital, itu semuanya adalah berbentuk salib. Jadi dikuasai alfabet seluruh dunia itu, kecuali alfabet Arab itu, alfabet Cina itu. Cina itu pun masih menggunakan salib dalam alfabetnya, tulisan Cinanya itu. Tulisan kanji itu juga pakai salib kalau ada huruf
tandanya itu. Itu menunjukkan dakwah salibnya itu luar biasa. Bahkan dulu ketika kita dapat oleh-oleh gantungan kunci itu, sebelahnya Ka'bah, sebelahnya itu salib yang dari Makkah itu. Ketika oleh-oleh dapat kalung dari Makkah itu, ada gantungan salib di sebelahnya gambar Ka'bah atau gambar Masjid Nabawi, di sebelahnya ada salib. Seperti itu. Kemudian wa aklu kumul khinzir, mereka itu makan babi. Makanya babi itu sekarang sudah masuk di mana-mana. Hampir semua kebutuhan manusia itu tersedia oleh bahan dari babi. Apalagi sekarang ini untuk menentukan halal dan haram itu bukan lagi ditangani MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nanti akan ditangani oleh sebangsa Direktur Jenderal yang pernah memalsukan sertifikat halal itu. Bayangkan nanti umat Islam nanti akan jadi murtad semuanya. Karena makan yang dimakan, konsumsi yang disajikan melalui swalayan atau melalui pasar-pasar itu sudah kecampuran babi. Sekarang banyak makan-makan itu ada tulisannya tidak mengandung babi. Tidak mengandung babi. Berarti kalau gitu makanan yang lainnya mengandung babi. Saya pernah ke Pekanbaru itu, ada acara mantenan di Riau sana itu. Ada namanya toko bawah pasar bawah namanya itu. Ada di pojokan ada toko, ada tulisannya barang-barang makanan itu tidak mengandung babi. Jadi yang kita beli itu yang tulisannya tidak mengandung babi. Padahal jumlahnya sedikit yang tidak mengandung babi itu. Lalu bagaimana dengan yang lain yang tidak ada tulisannya tidak mengandung babi, tapi juga tidak ada tulisannya halal? Di mana-mana sekarang itu, kalau ada makanan yang tidak ada tulisannya halal, itu berarti makanan itu syubhat. Dia tidak mengatakan haram karena mengandung babi, tapi dia itu mengalihkan perhatian kita. Dengan tidak dituliskannya halal pada makanan itu menunjukkan makanan itu kemungkinan itu ada mengandung babi. Dan itu disajikan kepada kita, kepada anak-anak kita melalui makanan-makanan kecilnya mereka itu. Jadi tadi itu 3, sujudukum lis-sholib wa aklukumul khinzir, dan kemudian pengakuan terhadap Isa sebagai anak Tuhan. Sulit kalau kita bisa untuk lepas dari dakwah mereka. Dakwah mereka sasarannya kepada akidah kita. Dakwah mereka sasarannya kepada akidah kita. Sedang kadang-kadang kita masih bergelut dalam masalah-masalah khilafiyah. Makanya dalam ayat ini disebutkan, jadi orang itu bebas dari hal-hal yang merusak ketauhidan itu ada 3 hal. Kul, katakan ya Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain. Ahli kitab itu diajak Rasulullah, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama ini adalah kalimat yang sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub dalam Taurat maupun yang termaktub dalam Injil. Yang pertama adalah alla na'budu illallah, agar kita menyembah kepada Allah secara konsisten, tidak sampai menyembah kepada selain Allah. Itu pertama. Ketauhidan yang pertama itu adalah menyembah kepada Allah wahdah la syarikalah. Di wahdah, menyembah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, wala tusyrika bi syai'an, jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu yang kedua. Jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Yang pertama tadi dengan
konsisten menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa hanya berdoa kepada Allah, kalau meminta hanya minta kepada Allah. Kalau sujud hanya sujud kepada Allah, kalau ruku hanya ruku kepada Allah. Yang kedua adalah wala tusyrika bi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat musyrik. Orang Mekah itu, musyrik Mekah itu kalau ditanya, "Man khalaqas samawati wal ard?" wa yaquluna Allah. Orang musyrik Makkah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi mereka juga menyembah berhala. Mereka juga menyembah patung-patung. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Mereka mengakui yang menciptakan alam semesta ini Allah. Tapi mereka pun juga menyembah kepada patung-patung berhala-berhala yang mereka buat. Ada Manat, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Yang pada waktu Fathul Makkah itu kemudian dihancurkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang tiga yang paling penting di antara bagian dari ketauhidan kepada Allah adalah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Dan jangan sekali-kali kalian menjadikan sebagian kami dan sebagian yang lain menempelkan sifat-sifat ketuhanan min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusaknya orang Yahudi, rusaknya orang Nasoro, rusaknya orang musyrik Mekah itu yang pertama, dia tidak hanya menyembah kepada Allah saja. Mereka juga menyekutukan Allah dengan patung-patung dan berhala-berhala. Dan yang ketiga adalah mereka menjadikan sebagian dengan sebagian yang lain ada sifat-sifat ketuhanan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Sifat-sifat ketuhanan ditempelkan kepada Uzair. Uzair adalah anak soleh, adalah orang soleh. Ditempelkan sifat-sifat ketuhanan, kebenarannya, ucapannya, tindakannya, mereka semua taati, walaupun itu bertentangan dengan Taurat, walaupun bertentangan dengan wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Mereka juga menempelkan sifat ketuhanan kepada Isa bin Maryam. Isa itu adalah seorang nabi soleh, tapi mereka tempelkan sifat ketuhanan sehingga mereka menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Isa adalah sebagai anak Tuhan. Wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sifat ketuhanan di sana. Sedangkan orang-orang musyrik Mekah menjadikan para malaikat itu adalah sebagai kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah. Sehingga mereka menempelkan sifat ketuhanan pada para malaikat yang mereka yakini. Ada malaikat ini, ada malaikat itu. Kepercayaan seperti itu musyrik Mekah pada waktu itu. Jadi kalau kita punya akidah yang kuat, ketauhidan yang kuat, ya tadi itu ibadah hanya kepada Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga adalah tidak menempelkan sifat ketuhanan kepada sebagian dengan yang lain. Sehingga apa? Kalau kita menempelkan sifat ketuhanan itu sama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ketika dialog Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah qala Adi ibnu Hatim, "Makuna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah Nabi Isa. Saya nggak pernah menyembah Uzair, saya nggak pernah menyembah manusia yang lain. Amakanu yuhalluna lakum wa yuharrimuna fata'khudunahu biqaulihim. Tapi ketika mereka menghalalkan barang yang haram dan mengharamkan barang yang halal dengan ucapannya, kemudian kalian mentaatinya. Faqala na'am, iya Rasulullah.
Mereka mengatakan bahwa babi halal. Kemudian dia taat. Karena yang mengucapkan adalah seorang pendeta, adalah seorang tokoh agama. Apa yang diucapkannya dia taati. Dia jawab qala na'am. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya ibadah. Yaitu namanya kau menempelkan sifat ketuhanan pada orang itu, kau percayai, kau taati. Padahal itu bertentangan dengan Taurat, bertentangan dengan Injil. Kadang-kadang seperti itu. Apa yang dikatakan kiai, apa yang dikatakan ustadz, apa yang dikatakan seorang ulama, apa yang dikatakan seorang syekh, dianggap sebagai suatu kebenaran. Tidak pernah kita cari sumbernya dari mana. Tidak pernah kita teliti apakah benar yang diucapkannya. Apakah sudah berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis sahihah. Pokoknya si ngomong ki A mesti benar. Itu namanya ibadah kepada seseorang selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak menyadari, dan sifat dasar manusia yang sudah menjadi naluri manusia itu adalah begitu mudah menaruh kepercayaan kepada seseorang. Itu adalah naluri manusia. Manusia itu nalurinya itu adalah mudah percaya kepada seseorang yang dianggap seseorang ini kemudian berpengaruh, mempunyai kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian ditaruh kepercayaan di sana sehingga ucapannya, perbuatannya dianggap sebagai pembenar. Padahal kita harus tahu dari mana sumbernya. Yang pernah saya ceritakan ngaji yang terdahulu. Jadi yang berhak untuk berbicara masalah agama adalah Allah. Yang kedua baru kemudian Rasulnya. Makanya para sahabat ketika ditanya Rasulullah selalu menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, yang paling mengetahui. Itu menunjukkan bahwa yang berhak berbicara masalah agama, masalah syariat hanya Allah. Yang kedua adalah Rasulullah. Nah sekarang bagaimana kalau Rasulullah SAW sudah tidak ada? Faruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu kalau kita harus mengaji, harus ada dasarnya Al-Quran atau As-Sunnah. Yang disampaikan tidak boleh berdasarkan pikirannya, berdasarkan penafsirannya, apalagi berdasarkan nafsunya. Tidak boleh. Itulah sebagai pengantar dari kajian kita tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu. Jadi kembali kepada surat Ali Imran ayat 64 itu menyebutkan fa in tawallau faqulu isyhadu bi anna muslimun. Jikalau mereka berpaling tidak menerima kebenaran, fasyhadu, maka saksikanlah bi anna muslimun, kami adalah orang-orang muslim. Dalam surat Al-Isra ayat 57 bisa dicek ayat 56-nya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihumul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu adalah para ulama dan orang-orang soleh. Yang kita datang kepada mereka, kemudian kita memohon kepada mereka, minta tolong kepada mereka, kemudian kita berdoa lewat mereka. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang-orang soleh yang tadi itu, yang ketiga tadi, yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah, yang kedua tidak berbuat musyrik, yang ketiga adalah tidak menjadikan orang soleh di antara kita ada sifat-sifat ketuhanan. Orang soleh sendiri itu loh menyibukkan dirinya untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kita harus datang kepada orang soleh, kemudian kita minta doa kepada mereka, kemudian kita minta bantuan kepada mereka, minta tolong kepada mereka, minta syafaat kepada mereka. Mereka sendiri sibuk. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihumul wasilata ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata syahadah atau syahidah mengandung 3 makna. Yang pertama,
Syahadat itu yang pertama adalah meyakini apa yang akan diucapkan. Meyakini apa yang akan diucapkan. Jadi pertama kita harus yakin dulu apa yang akan kita ucapkan. Sedangkan syarat meyakini itu sendiri mesti adanya ilmu dan kepercayaan. Jadi pertama itu adalah yakin dulu. Yang tadi malam sudah kita bahas tentang yakin. Yakin itu ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Yang pertama adalah ilmu yakin. Jare. Ilmu itu artinya adalah pengetahuan jare. Keyakinan itu jare. Jare siapa? Jare Al-Quran. Jare siapa? Jare hadis. Jare siapa? Jare kiai, jare ustadz. Itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin tahu sendiri, langsung tahu, tidak jare, tidak katanya, tapi tahu sendiri, namanya ainul yakin. Baru yang ketiga adalah hakul yakin, betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya. Nah, sekarang keyakinan kita tentang la ilaha illallah itu, tentang syahadat yang kita mau ucapkan itu, yakin yang bagaimana? Ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Padahal syarat ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu, harus meyakini betul dan mengerti maksudnya itu apa. Dan tidak hanya sekedar meyakini, harus betul-betul berdasarkan ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Apa hanya sekedar ilmu yakin, ilmu katanya, yakin yang berdasarkan dari katanya, atau ainul yakin, jenengan tahu sendiri, merasakan sendiri, atau kalau perlu hakul yakin, meyakini sebenar-benar yakin, hakul yakin. Itu yang pertama. Ya, kita sendiri yang tahu, merasakan. Syahadat kita itu ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin. Yang kedua, diikrarkan, diucapkan. Tidak aja sekadar fil qalb, yakinul fil qalb, tetapi adalah iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Bi anna faqulu bi anna. Jadi fayaquluna faqulu fasyhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah bi anna muslimun. Isyhadu bi anna, saksikanlah semuanya bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah muslim. Jadi diucapkan, diikrarkan. Kemudian yang ketiga, memberitahukan kepada orang lain setelah ia ikrarkan dengan lisannya. Kemudian dinyatakan ikrar tadi kepada orang lain. Ketiga-ketiganya ini, pengertian syahadat tadi, meyakini apa yang akan diucapkan, kemudian mengikrarkannya, kemudian memberitahukannya kepada orang lain setelah diikrarkannya. Maka sebagai orang yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yang sudah mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensi yang pertama adalah kita tidak boleh malu menjadi orang Islam. Kita tidak boleh takut menjadi orang Islam. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak boleh takut dan tidak boleh malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang Islam. Tidak boleh malu dan tidak boleh takut untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Karena konsekuensi syahadat itu adalah meyakini, mengikrarkan, dan kemudian menyatakannya kepada orang lain. Kalau kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tunjukkan bahwa kita itu orang Islam. Kalau sebagai seorang muslimah harus pakai pakaian muslimah, harus menutup aurat, harus pakai jilbab, jilbab yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Tidak saja menutupi aurat, rambut dan sebagainya, tapi dihuyulkan sampai menutupi dadanya.
Jilbab itu kan sekarang model, ada jilbab dengan motif teologis atau syariah. Orang menggunakan jilbab karena itu perintah agama. Yang kedua, ada orang memakai jilbab itu karena dengan motif modis. Ya karena tuntutan modis. Sekarang itu semuanya pakai jilbab. Olahraga juga pakai jilbab, nang kantor juga pakai jilbab, pekerjaan juga pakai jilbab. Karena apa? Itu bagian dari modis. Jadi busana muslimah yang dipakai oleh saudara-saudara muslimah kita itu adalah belum tentu mereka memakai pakaian jilbab itu kemudian karena teologis, karena tuntutan syariat, karena modis. Sekarang sudah modelnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah orang yang memakai jilbab dengan motif apa? Psikologis, menggabungkan antara yang teologis, yang syariah dengan yang modis. Jadi seperti itu. Kalau yang menggunakan busana pakai syariah dengan segala konsekuensinya. Kalau sudah pakai busana muslimah, tidak bisa tertawa dengan bebas, tidak pakai lipstik, tidak pakai bedak, tidak pakai kosmetik lainnya, tidak begitu mudah bergaul dengan lawan jenis, tidak begitu mengumbar pergaulan secara bebas. Lain dengan orang yang berjilbab dengan motif modis. Mereka itu sudah bagian dari pakaian model sekarang. Bagi mereka pakai jilbab, tidak pakai jilbab, hubungan laki-laki dan perempuan sudah menyatu jadi satu, bukan menjadi pembatas. Tapi kalau orang jilbab yang syar'i, yang teologis, begitu dia menggunakan pakaian jilbabnya, sudah otomatis itu konsekuensi syariatnya sudah terpenuhi. Tidak mudah bergaul dengan lawan jenis, tidak kemudian guyut cekakaan dan lain sebagainya. Lain dengan orang yang pakai jilbab dasarnya modis. Bagi dia pakai jilbab tidak pakai jilbab adalah sama. Dia tidak akan mengurangi pergaulannya dengan lawan jenisnya. Dia juga pakai kosmetik, bahkan lebih menor. Dan kemudian yang ketiga adalah orang yang pakai jilbab, ya berdasarkan karena perintah agama. Yang kedua mengikuti modis. Kalau yang pakai syariat biasanya polos, kalau ya hijau, biru ya biru, ireng ya ireng. Tapi yang mengikuti modis ada kembang-kembangnya, ada batik-batiknya, dan adalah sebagainya. Jadi ada seperti itu. Juga demikian bapak-bapak, jangan malu-malu Pak untuk menyekolahkan anak kita di pendidikan Islam. Jangan malu-malu dan jangan takut untuk memasukkan anak kita ke pesantren. Jangan malu dan jangan takut untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Islam akidahnya, Islam ibadahnya, Islam akhlaknya. Kalau jenengan pergi kemana, tanya Pak, ini waktunya menjelang duhur, menjelang asar. Tanya kepada orang lain di mana tempat musola untuk sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat tepat pada waktunya. Di mana saja kita bertanya kepada orang di mana tempat musola itu berada. Jangan malu dan jangan takut untuk menyebut musola, tempat sholat. Saya mau sholat di mana tempatnya. Atau itu di mall atau di terminal, ada di tempat-tempat umum. Tunjukkan kalau kita itu Islam. Islam secara akidah, Islam secara ibadah, Islam secara akhlak. Jangan sembarangan masuk mat'am, masuk tempat makanan, tempat minuman. Kalau diajak oleh orang lain ketika puasa Ramadan, tunjukkan saya puasa, saya seorang muslim. Pada waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat masuk, kemudian kita diajak berbincang, tunjukkan bahwa sudah waktu sholat masuk, saya muslim, saya mau sholat. Tunjukkan itu. Jangan takut dan jangan malu. Minta izin, saya mau keluar, saya mau sholat dulu. Tunjukkan bahwa kita seorang muslim. Muslim ibadahnya, muslim akidahnya, muslim akhlaknya. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim dengan akhlak yang bagus. Diajak ke pesta makan, jangan berdiri. Jangan malu duduk di lantai. Kalau memang tidak disediakan tempat duduk. Kayak aneh deso, kayak aneh ngelompro gitu. Tapi kalau itu memang diperlukan, jangan takut dan jangan malu. Untuk menunjukkan bahwa makan dan minum itu harus duduk. Ketika santriwati dari pesantren Jombang diundang ke istana,
untuk khataman Al-Quran di sana. Di sana kan nggak ada tempat duduknya. Santri-santri perempuan itu domprok kabeh itu makan. Sampai pas pampres itu pasukan pengamanan presiden kaget. Kok lungguh ngapin pojokan. Karena apa? Mereka menunjukkan saya muslim, tidak boleh makan dan minum dengan berdiri. Dia duduk ngelempro kabeh seperti jenengan gini. Santri-santriwati. Kita pun juga begitu. Jangan malu dan jangan takut menunjukkan keislaman kita di depan orang banyak. Apalagi di negara kita yang berdasarkan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Kita akan dilindungi untuk menunjukkan identitas kita sebagai muslim. Konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Yang kedua, berperilakulah, tunjukkan bahwa kita itu sebagai muslim. Disiplin, jujur, nggak pernah ngapusi, nggak pernah bucui, nggak pernah nipu, suka membantu, suka menolong orang lain, suka bermanfaat bagi orang lain. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Kita harus mudah membantu orang lain, kita harus suka menolong orang lain. Jangan medit, jangan bakhil, karena itu bukan cerminan sebagai seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang ketiga adalah kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa orang Islam, orang Muslim itu adalah lebih baik daripada orang lain. Itu konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Syahadat yang kita ucapkan berdasarkan dari pemahaman dan keyakinan. Bukan sekedar ilmu yakin atau ainul yakin, tapi berdasarkan hakul yakin. Setelah itu kemudian kita ikrarkan, setelah itu kemudian kita nyatakan kepada orang lain, saya adalah muslim. Fasyhadu bi anna muslimun. Saksikan kami adalah orang-orang Islam. Tunjukkan itu. Jangan malu jadi orang Islam. Dan tunjukkan keislaman kita kepada orang lain. Dan kita tunjukkan juga bahwa orang Islam jauh lebih baik daripada orang lain. Itu adalah konsekuensi dari memahami makna syahadat. Kadang-kadang kita itu doa acara apa-apa itu nggak disiplin. Datang kadang-kadang telat. Yang lain sudah datang, kita baru datang, nggak disiplin. Siapa itu? Ya orang Islam sendiri kadang nggak disiplin. Kadang-kadang kita suka menjadi makelar, ngapusi orang lain, ngapusi sana. Tidak pernah jujur dan lain sebagainya. Padahal itu orang Islam. Tunjukkan kepada siapa saja, tidak saja kepada orang Islam, kepada orang selain Islam pun kita tunjukkan ini loh Islam. Orang Islam kalau berdagang seperti ini jujur. Orang Islam kalau berdagang tidak pernah ngapusi. Orang Islam kalau bertransaksi tidak pernah bujui orang lain. Dan seperti itu. Dan tunjukkan orang Islam itu lebih baik daripada orang yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan di muka bumi ini. Makanya kemudian ada seorang tokoh ulama mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu termahjub, terdinding, tertutupi oleh orang-orang Islam itu sendiri. Sehingga orang lain mengatakan, oh itulah Islam. Padahal perilakunya orang Islam itu sendiri. Yang menjadikan hijab bagi Islam itu sendiri, siapa? Ya orang Islam sendiri. Karena apa? Tidak memahami makna syahadat yang dia ucapkan. Merupakan rukun Islam yang utama pertama kali. Maka dikatakan, Rasulullah dikatakan, Fakulu isyhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah Muhammad, isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun. Jangan segan-segan dan jangan malu menjadi orang Islam. Apalagi kalau kita mempermalukan Islam, sangat dilarang sekali. Jangan sampai kita mempermalukan agama Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Sampai Islam dipermalukan oleh orang Islam itu sendiri. Banyak sekali orang Islam melakukan tindakan-tindakan yang radikal dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang citra Islam itu menjadi agama yang teroris, agama yang radikal dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah perilaku dari adalah orang-orang tersendiri.
Bukan Islam. Islam datang rahmatan lil alamin. Bahkan rahmatan lil alamin itu menjadi apa? Menjadi sebab turunnya Islam itu sendiri. Rahmatan lil alamin, rahmat itu adalah menjadi alasan Allah mewahyukan Al-Qur'an. Bahkan rahmat itu menjadikan alasan Rasulullah SAW diutus oleh Allah di muka bumi ini dengan membawa ajaran agama Islam. Islam diturunkan oleh Allah karena rahmat. Karena rahmat inilah menjadi alasan Islam diturunkan oleh Allah di muka bumi sebagai agama. Kemudian oleh orang-orang Islam sendiri dicoreng-coreng. Apalagi sekarang lagi rewame. Sekarang lagi rewame sekali nih di Jakarta itu. Sulit memang kita dandang adu domba itu luar biasa. Kiai sama kiai, Habib sama Habib, Syekh sama Syekh. Sekarang semuanya diadu. Habib ketemu Habib, Syekh ketemu Syekh. Di antara Habib saling mencela, di antara kiai saling kiai, Gus antara Gus. Situ Gus ini, situ Gus itu. Cak ya itu, cak situ, cak satu. Karu-karuan. Jadi seperti itu. Kadang-kadang apa? Perilaku daripada orang Islam itu sendiri. Perilaku daripada orang Islam itu sendiri. Jadi tidak cukup diyakini, tapi diikrarkan. Tidak cukup diikrarkan, tapi dinyatakan kepada orang lain. Maka makna orang yang mengatakan saya bersyahadat ialah saya meyakininya, saya mengucapkannya, dan saya memberitahukannya kepada orang lain. Jadi kalau syahadat kemudian hanya kita baca, kita ucapkan, tapi nggak kita tunjukkan kepada orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan fakulu isyhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, isyhadu, saksikanlah bi anna muslimun, kami ini adalah orang-orang muslim. Seperti itu. Orang muslim tidak makan babi, orang muslim kan gitu. Orang muslim tidak makan babi, orang muslim tidak ini. Jadi seperti itu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas secara lengkap tentang makna la ilaha illallah. Tadi itu adalah makna tauhid dan syahadatnya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang tentang makna la ilaha illallahnya itu. La adalah huruf nafi alil jinsi. Jadi la itu artinya adalah tidak peniadaan. Ilaha itu artinya Tuhan. Tidak ada Tuhan dengan segala jenisnya. Kemudian ilah itu adalah tasbit, penetapan, isbat, penetapan. Kalau la-nya adalah huruf la nafiyalil jinsi, menyediakan segala apa yang sejenisnya. Kalau di depannya ada ilaha, Tuhan, berarti Tuhan dengan segala jenis-jenisnya. Nanti kita akan terangkan Tuhan itu berapa jenisnya. Banyak sekali. Nah, kemudian dalam kalimat la ilaha, tiada Tuhan dengan segala jenis-jenisnya tadi. Illa, kecuali isbat, penetapan Allah. Dan nanti siapa Allah itu? Nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan. Selama ini kan belum ada pertanyaan. Mungkin ada waktu beberapa menit. Ada pertanyaan, monggo disilakan. Ya, topik sesuai dengan topik yang akan kita bahas ini. Biar pembahasannya bisa fokus kepada yang kita kaji sebagai pendalaman. Monggo mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka saya akhiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Ila liqa wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.